Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama doa agar diberikan kemudahan dan kelancaran serta pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Berdoa, mulai. Selesai. Di semester kedua ini, ada 2 bab yang akan kita pelajari. Bab 1, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Bab 2, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Siapkan alat tulis kalian supaya bisa mencatat informasi penting. Bab 1, poin A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Saya harapkan kalian mampu mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran dan teknologi, pengertian pelaku ekonomi, serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Di sini, kalian coba amati gambar yang sudah saya tampilkan di layar. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan berkaitan dengan materi keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi? Apakah sudah ada gambaran? Oke, kita bahas. Gambar yang sudah saya tampilkan di layar menyimpulkan bahwasannya setiap daerah memiliki keunggulan sumber daya alam yang berbeda. Potensi inilah yang memungkinkan ada perbedaan dalam memproduksi barang atau jasa. Contohnya, Lampung merupakan sentra penghasil kopi, sedangkan Jawa Barat sentra penghasil teh. Lampung mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut sama-sama memiliki keunggulan komparatif yang saling menguntungkan. Perbedaan inilah yang mengakibatkan terjadi penawaran dan permintaan barang atau jasa sehingga mendorong aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan bisa berlangsung jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk diperlukan kegiatan produksi sebagai salah satu kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, diperlukan peran pelaku ekonomi seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, hingga masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi. Siapa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan konsumsi, distribusi, hingga produksi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Peran pelaku ekonomi. 1. Peran pelaku dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peranannya yang pertama yaitu sebagai konsumen. Peran rumah tangga konsumen sebagai konsumen ditunjukkan dengan membeli dan mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Kedua, penyedia faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk. Yang pertama, faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang maupun jasa. Contohnya, menyewakan lahan atau tanah kepada rumah tangga produksi. Kedua, faktor produksi modal
adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar proses produksi dalam menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Faktor produksi modal terdiri atas modal barang yang berwujud benda dan modal uang yang berwujud uang tunai ataupun tabungan. Ketiga, faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi berupa tenaga kerja manusia. Rumah tangga konsumen merupakan pemasok utama tenaga kerja bagi rumah tangga produsen. Keempat, kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mengombinasikan faktor-faktor produksi yang dilakukan dalam proses produksi. Keistimewaan dari kewirausahaan terletak pada kreativitas dan inovasi. Dari perannya sebagai penyedia faktor produksi bagi produsen, rumah tangga konsumen memperoleh pendapatan sebagai berikut. 1. Sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena menyewakan lahan, tanah, atau gedung kepada produsen. Kedua, upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Ketiga, bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Keempat, laba atau keuntungan, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena mampu memberikan barang atau jasa kepada konsumen lain. Peran rumah tangga konsumen yang ketiga yaitu membayar pajak kepada pemerintah. Rumah tangga keluarga atau konsumen diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah atas penghasilan atau balas jasa yang diperoleh. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contohnya, pajak yang dibayar oleh rumah tangga konsumen yaitu pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor. Peran pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen merupakan pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Perannya yang pertama yaitu sebagai produsen. Sebagai produsen, rumah tangga produsen menghasilkan barang atau jasa sesuai bidang usahanya. Misalnya, perusahaan roti menghasilkan roti, perusahaan tekstil menghasilkan kain dan baju. Yang kedua, pengguna faktor produksi. Dalam menghasilkan barang dan jasa, rumah tangga produsen membutuhkan faktor produksi. Faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen disediakan oleh rumah tangga konsumen. Selanjutnya, rumah tangga produsen mengkombinasikan faktor produksi dalam kegiatan produksi sehingga menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, agen pembangunan. Peran rumah tangga produsen sebagai agen pembangunan yaitu rumah tangga produsen membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Melalui kegiatan produksi, rumah tangga produsen dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawan perusahaan dengan cara memberikan upah di atas upah minimum regional, menjamin keselamatan ketenaga kerja, dan menjamin hari tua. Yang keempat, sebagai distributor atau penyalur barang dan jasa. Rumah tangga produsen yang memiliki peran sebagai distributor umumnya bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa. Peran ini ditunjukkan dengan menjadi mata rantai penyaluran barang dan jasa dalam rangka melayani konsumen agar barang yang dibutuhkan sampai pada konsumen. Kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh barang yang dibutuhkan. Terakhir yaitu menambah pendapatan negara dari sektor pajak.
Pemungutan pajak oleh pemerintah bertujuan menambah penerimaan negara guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan ekonomi. Rumah tangga produsen wajib membayar pajak atas kegiatan ekonomi yang telah dilakukannya. Peran pelaku ekonomi yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Peran pemerintah tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Peran rumah tangga pemerintah yang pertama yaitu sebagai regulator. Sebagai pengatur ekonomi, rumah tangga pemerintah bertugas mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya, langkah yang ditempuh rumah tangga pemerintah yaitu membuat kebijakan dan peraturan melalui kementerian dan instansi terkait. Adapun kebijakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi, salah satunya yaitu menyediakan kebutuhan pokok, menyediakan sarana dan prasarana publik, memberikan izin usaha, serta menentukan besarnya pajak. Peran yang kedua yaitu sebagai konsumen. Peran rumah tangga pemerintah sebagai konsumen diwujudkan dengan membeli dan mengkonsumsi barang ataupun jasa untuk mengelola negara. Misalnya saja, pengadaan seragam dinas bagi aparatur sipil negara, penggunaan transportasi untuk perjalanan dinas, serta pembelian peralatan dan perlengkapan kantor bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, sebagai produsen. Peran rumah tangga pemerintah sebagai produsen diwujudkan dengan memproduksi barang atau jasa. Sebagai produsen, rumah tangga pemerintah melakukan kegiatan produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti menyediakan listrik, menyediakan alat transportasi seperti kereta api, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai distributor. Peran pemerintah sebagai distributor diwujudkan dalam penyaluran barang atau jasa kepada masyarakat. Peran ini tampak dari adanya Perum Bulog yang bertugas sebagai penyalur barang logistik pangan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peran tersebut juga ditunjukkan dengan penyaluran buku pelajaran ke sekolah-sekolah di daerah. Yang keempat, yaitu rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri berperan yang pertama sebagai konsumen. Peran rumah tangga luar negeri sebagai konsumen diwujudkan dengan mengimpor produk yang dihasilkan di dalam negeri. Kondisi ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam negeri dan menambah devisa negara. Contohnya, Amerika Serikat membutuhkan teh, sementara masyarakat Indonesia memproduksi teh. Kondisi ini mendorong Amerika Serikat mengimpor teh dari Indonesia. Yang kedua, sebagai produsen. Tidak semua barang dapat diproduksi oleh rumah tangga perusahaan dalam negeri. Kondisi ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, barang-barang yang tidak dapat diproduksi harus diimpor. Contohnya, negara Indonesia belum mampu memproduksi sepeda motor. Sementara itu, Jepang merupakan negara produsen otomotif terbesar. Kondisi ini mendorong Indonesia mengimpor kepada Jepang sepeda motor. Ilustrasi tersebut menunjukkan rumah tangga luar negeri berperan sebagai produsen sepeda motor yang dibutuhkan Indonesia. Ketiga, sebagai investor. Setiap negara selalu melakukan pembangunan untuk meningkatkan perekonomiannya. Akan tetapi, ketika melakukan pembangunan proyek besar, suatu negara kadang kekurangan dana. Untuk memenuhi kebutuhan investasi yang besar tersebut, negara akan mengundang investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri. Investasi yang diberikan dapat berupa dana pinjaman ataupun dana hibah. Yang keempat, melakukan pertukaran tenaga kerja. Perbedaan jumlah penduduk pada setiap negara mempengaruhi jumlah tenaga kerja. Negara yang memiliki jumlah tenaga
kerja besar akan berupaya mengirim tenaga kerja ke negara lain. Contohnya, Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri guna memenuhi kebutuhan permintaan tenaga kerja luar negeri. Kelima, sebagai pemberi pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri akan menimbulkan kewajiban pembayaran kepada pihak asing dalam bentuk valuta asing. Pinjaman ini dimaksudkan untuk membantu perekonomian negara yang sedang mengalami kesulitan keuangan negara. Keenam, sebagai pemberi bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri merupakan sumbangan yang disalurkan masyarakat luar negeri melalui negara atau lembaga keuangan dunia ke suatu negara. Contohnya, bantuan untuk negara yang sedang terkena bencana ataupun akibat perang. Itulah masing-masing adanya peran pelaku ekonomi, dimulai dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, hingga rumah tangga luar negeri. Untuk menambah pemahaman kalian tentang peran pelaku ekonomi, di sini ada diagram yang menunjukkan hubungan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen, atau biasa disebut dengan perekonomian dua sektor. Ada garis kuning dan garis hitam. Rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Sebagai imbalannya, rumah tangga produsen memberikan sewa, upah, bunga, maupun laba kepada rumah tangga konsumen. Faktor produksi yang diolah oleh rumah tangga produsen menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga konsumen memberikan balas jasa berupa uang sebagai pembelian barang ataupun jasa kepada rumah tangga produsen. Yang selanjutnya, di sini ada juga diagram hubungan antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, hingga rumah tangga negara. Apabila kalian ingat penjelasan saya di awal tentang peran pelaku ekonomi dari masing-masing pelaku ekonomi, maka kalian akan bisa memahami cara membaca diagram yang saya tampilkan. Tadi sudah ada diagram perekonomian dua sektor, sekarang perekonomian tiga sektor. Hampir sama penjelasannya, hanya saja di sini ditambahkan di mana rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen sama-sama membayar pajak kepada negara. Pajak yang diterima oleh negara dikembalikan lagi kepada rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen dalam bentuk subsidi. Subsidi ini bisa saja contohnya, misal, untuk rumah tangga konsumen, negara menyediakan gas LPG 3 kilo yang digunakan oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Sama halnya dengan rumah tangga produsen, negara juga menyediakan harga bahan bakar mesin yang digunakan sebagai produksi itu dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir di sini ada diagram perekonomian empat sektor, di mana di sini juga ada hubungan antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, hingga masyarakat luar negeri. Penjelasannya sama, hanya saja di sini rumah tangga produsen mengekspor barang ataupun jasanya kepada masyarakat luar negeri, sehingga masyarakat luar negeri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dia mengimpor barang ataupun jasa dari rumah tangga produsen lainnya. Sehingga di sini imbal baliknya apa? Rumah tangga konsumen yang ada di luar negeri membayar devisa sebagai imbalan atas impor barang ataupun jasa dari rumah tangga produsen. Sama halnya dengan rumah tangga produsen yang menerima pembayaran atas ekspornya kepada masyarakat luar negeri. Itulah sedikit pembahasan mengenai pelaku ekonomi. Semoga
Dengan pembahasan ini kalian bisa memahami dan bisa memanfaatkan di kehidupan kalian yang akan datang. Kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.